Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang dimana akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Adapun anggota kelompok 2, Asni Rahmani, Asti Suryanti, Dila Delia Novita, Dinah Fauziah, Dini Sri Ramadhani, dan Epi Siti Alfiah. Interpretasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dimiliki oleh peserta didik, yang dimana untuk mendapatkan hasil penafsiran dan penyimpulan pada sebuah data agar peserta didik mampu memahami maknanya dengan baik. Interpretasi juga dapat berupa parafrase, hasil grafis, tabel, diagram, gambar, simbol, dan hal lainnya. Kemampuan interpretasi. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi atau menafsirkan melalui, yaitu yang pertama, cerita-cerita yang bermakna, yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat, yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbentuk atas ide dan peristiwa, dan yang keempat, buat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Baik, saya Asni Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian kemampuan interpretasi. Nah, kemampuan interpretasi ini memiliki 6 aspek penilaian, yaitu yang pertama bermakna, yang artinya berarti atau penting. Yang kedua, berbagai wawasan, yang artinya cara pandang terhadap sesuatu dari berbagai aspek. Yang ketiga yaitu signifikan, yang artinya benar, bermakna, dan penting. Dan yang keempat yaitu ilustratif, yang artinya menerangkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membuat jelas, atau artinya dapat menguraikan dengan jelas. Mungkin sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dila Delia Novita akan melanjutkan pemaparan materi mengenai aspek berwawasan. Berbagai wawasan menurut KBBI mempunyai arti memiliki cara pandang terhadap sesuatu dari berbagai aspek. Penilaian kriteria wawasan bisa dilihat dari interpretasi. Pandangan atau bentuk penafsiran yang dilakukan peserta didik sudah mencakup berbagai materi terkait sesuai dengan masalah atau soal yang diberikan. Contohnya, ketika siswa sudah memiliki aspek berwawasan, maka siswa memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat mengaitkan beberapa materi konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Asti Suryanti akan melanjutkan penjelasan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Salah satunya yaitu kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Kemampuan interpretasi atau menafsirkan ini memiliki 6 aspek penilaian yang salah satunya adalah bermakna. Bermakna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penting atau mendalam, yang artinya bahwa peserta didik memiliki kemampuan interpretasi atau menafsirkan jika penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik memiliki arti penting secara mendalam dengan apa yang telah diajarkan. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk operator. Saya Evi Siti Alfiah di sini akan melanjutkan kemampuan peserta didik yang selanjutnya, yaitu signifikan. Signifikan merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris, yaitu significant. Menurut KBBI, signifikan memiliki arti kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik yang memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi kalau untuk kemampuan ini diharapkan peserta didik sudah bisa menafsirkan dari sebuah grafik ya. Kalau saya lihat di sini contohnya
Ya, misalnya ada grafik gitu kan tentang pengaruh jumlah peserta didik dengan pencemaran yang ada di muka bumi ini gitu. Nah, peserta didik itu udah bisa baca dari grafik tersebut. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu kemampuan selanjutnya di sini ada ilustratif. Menurut KBBI, ilustratif itu berarti menerangkan atau menjelaskan dan menghias. Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan interpretasi jika peserta didik mampu menerangkan atau menggambarkan serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan. Ya, kalau contohnya misalnya kita masih bahas tentang pencemaran dalam lingkungan gitu ya. Jadi misalnya seorang guru sudah menjelaskan bagaimana terjadinya sebuah banjir gitu kan. Terus bagaimana adanya polusi udara dan sebagainya. Nah, peserta didik ini sudah bisa menjelaskan, oh berarti kalau misalnya untuk mengurangi kebanjiran ada solusinya gitu, atau solusinya dengan cara menanam 1000 pohon gitu kan, atau tidak membuang sampah sembarangan. Lalu peserta didik itu menerapkannya dengan membuat poster. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Lalu yang di sini membuat jelas, kemampuan membuat jelas ini adalah memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menjelaskan atau menguraikan secara jelas, menafsirkan dan mengartikan suatu persoalan dengan tepat ya. Kalau di sini membuat jelas ini kemampuan peserta didik ketika memahami suatu persoalan yang terjadi dalam sebuah artikel atau dalam sebuah bacaan. Oke. Untuk kemampuan menafsirkan dari kelompok 2 sudah selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.